Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk ke wasiat yang ke-24. Itu di makalah saya bikin modelnya pertanyaan-pertanyaan, Pak, karena ini masalah kontemporer. Masalah-masalah yang dulu sempat ramai diperbincangkan. Ini sebagai pegangan kita dan insya Allah bahasa yang saya tulis di situ mudah difahami. Kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati." Tiga golongan yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajak berbicara pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga nggak mau melihat mereka. Kalau kita nggak diajak bicara seseorang, orang juga nggak mau ketemu kita, tentu akan karena ada kesalahan yang kita perbuat. Di hadis ini Allah ngasih tahu ada tiga golongan orang yang kagak diajak bicara Allah dan juga Allah nggak mau melihat mereka. Kalau Allah nggak mau bicara dan nggak mau ngelihat, sudahlah pasti rahmat Allah ndak ada. Wala yuzakihim walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Rasul ngulang-ngulang ini sebanyak 3 kali. Qala Abu Dzar, Abu Dzar itu menyampaikan lagi, siapa sih 3 orang ini yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah dan Allah nggak mau melihat mereka? Yang pertama, qala al-musbilu. Musbil itu orang yang demen memakai pakaian isbal. Nanti di penjelasannya di bawah. Yang kedua, al-mannanu. Apa di situ artinya al-mannan, Pak? Ya. Yang suka ngungkit-ngungkit pemberian. Dan yang ketiga, al-munfiqu, salah ketik saya. Sil'atahu bil halifi al-kadhibi. Orang yang melariskan dagangannya itu al-munafiqu, Pak. Orang yang melariskan dagangannya itu dengan cara sumpah palsu. Nanti bagaimana penjelasannya pelan-pelan. Yang pertama, al-musbil. Musbil, isbal. Apa itu isbal? Musbil itu orang yang memakai pakaian isbal. Apa itu isbal? Di situ apa penjelasan isbal, Pak? Isbal adalah memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki. Contoh, ini saya termasuk isbal nggak, Pak? Termasuk, karena pakaian saya, enggak, masuk nggak nih? Mata kaki saya masih ada kelihatan kan? Orang musbil adalah orang yang pakai pakaian mata kakinya ketutup, bahkan cenderung nyentuh tanah. Saya punya jubah Azhar, jubah saya wisuda itu, jubahnya itu pasti nyentuh tanah. Pakaian yang nutupin mata kaki nyentuh tanah namanya isbal. Kayaknya bapak-bapak isbal semua ya. Celananya nutup mata kaki kan? Kita musbil semua berarti ini kan? Benar gak? Nah, belum tentu, Pak. Nah, itu yang pertama. Ini masih pertama nih, ini masih panjang.
Isbal adalah memanjangkan pakaian melebihi mata kaki. Itu namanya isbal. Lalu pertanyaan kedua, apa hukum isbal? Kalau ada orang pakai celana panjang nutupin mata kaki, berarti kan dia udah melakukan yang namanya isbal. Hukumnya apa tuh? Ternyata Pak, setelah dikaji, hukum isbal itu ada 3. Lihat di makalah. Yang pertama, haram mutlak. Haram mutlak artinya kita nggak boleh sama sekali pakai pakaian yang nutupin mata kaki. Haram mutlak tuh udah haram banget udah. Pokoknya kagak boleh. Siapa ulama yang mengharamkan? Di situ ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Ibnu Arabi. Ada 2 ulama yang mengharamkan pakai pakaian isbal. Berarti dia pakai gamis di atas mata kaki, pakai celana di atas mata kaki karena mengharamkan isbal. Ternyata ada pendapat kedua. Apa makruh? Apa arti makruh, Pak? Kalau haram tidak boleh dikerjakan. Kalau makruh dianjurkan kalau bisa ditinggalkan. Tapi kalau ngelakuin makruh dosa enggak? Enggak, Pak. Hanya anjuran yang bersifat penekanan, kalau bisa jangan mengerjakan. Siapa ulama yang bilang makruh? Yang pertama Imam Asy-Syafi'i, yang kedua Imam An-Nawawi, yang ketiga Imam Ibnu Qudamah, yang keempat Imam Ibnu Abdil Bar. Jadi empat ulama ini berpendapat isbal itu hukumnya makruh. Ternyata ada nggak hukum lain? Ada, Pak. Ternyata ada ulama yang bilang pakai isbal boleh. Siapa ulama yang membolehkan isbal? Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga Imam Ibnu Taimiyah. Yang keempat Imam Asy-Syaukani. Jadi kalau ditanya hukum, Ustaz, isbal itu apaan? Isbal itu manjangin pakaian lebih dari mata kaki. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Ada 3 pendapat ulama. Yang satu bilang haram, yang kedua bilang makruh, yang ketiga bilang boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustaz, itu ulama 3 pendapat tadi haram, makruh, mubah, dalilnya apa? Orang zaman sekarang kan gaya-gayaan ya, Pak. Apa-apa nanya dalilnya apa? Wirid habis sholat, dalilnya mana? Maulid Nabi dalilnya mana? Tahlilan dalilnya mana? Isbal dalilnya mana? Dikasih dalil ngerti juga kagak. Dalil isbal, dalil 3 pendapat tadi ada. Pendapat yang mengharamkan isbal mengambil salah satu hadis Nabi. Di makalah itu ada Imam Qarafi pernah bilang, yahrumu 'ala rajuli ayyujawiza bi thawbayhil ka'baini. Nah, ini salah satu dalil dari pendapat Imam Qarafi mengatakan bahwa haram bagi laki-laki melebihkan kedua pakaiannya melewati kedua mata kaki. Jadi kalau ditanya dalilnya, ada nih perkataan Imam Qarafi. Lalu pendapat yang kedua, yang ketiga bagaimana? Kok bisa ulama ini memakruhkan dan juga membolehkan? Ternyata pendapatnya ada dari hadis Nabi. Apa bunyinya? Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin
khabar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Yang tidak dilihat Allah pada hari kiamat itu adalah orang yang memanjangkan pakaiannya dengan niat sombong. Sederhananya apa? Sederhananya ulama yang bilang makruh dan mubah, kalau celana panjang nutupin mata kaki kagak ada niat sombong, maka boleh celana itu panjang. Kira-kira bapak ibu, bapak-bapak pakai celana di bawah mata kaki ada niat sombong? Leboro-boro mau sombong, celananya aja berbulu. Begitu juga tengahnya bolong, jahitannya belum rapi. Jadi boleh isbal, maksudnya apa? Boleh celana itu nutupin mata kaki kalau tidak ada niat sombong. Bagaimana contoh orang pakai celana niat sombong, Pak? Zaman sekarang pakai celana model cutbray. Tahu cutbray? Dari pinggang ke paha ketat pas sampai betis dia mangap, Pak. Buat nyapu ya kan. Kalau namanya cutbray yang masalah. Cutbray itu di atasnya ketat banget, di bawahnya lebar. Karena tujuannya kalau zaman dulu pakai cutbray biasa. Kenapa? Karena emang lagi wayahnya, lagi zamannya udah celana, lagi emang udah zamannya celana begitu, udah modelnya, nggak ada mau bagaimana juga emang model orang celananya begitu. Sekarang udah kagak ada model cutbray, itu namanya cutbray ya. Hah? Tahun 60-an ya betul. Tahun 80-an juga cutbray. Nah kalau sekarang pakai celana model gitu, kemungkinan niat dia sombong besar. Nah kalau ada celana dipakai begitu niatnya sombong, barulah dia masuk ke dalam kategori hadis Nabi yang pertama tadi. Kategori orang yang tidak diajak ngomong Allah. Apakah celana doang? Kagak, Pak. Semua pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki dengan niat sombong, maka dia termasuk golongan musbil, orang yang tidak diajak ngomong Allah. Lalu ada yang nanya, Ustaz, syekh Arab itu kalau pakai jubah jangan bukan nutup mata kaki lagi, Ustaz, nutupin bumi sudah. Nyapu parah bumi, nyapu luar biasa bumi gitu. Itu bagaimana? Nah, kita lanjut. Ini dalil-dalilnya tuh. Itu dalil-dalil yang tadi ada di situ. Kemudian pertanyaan keempat. Ada orang pakai isbal. Apakah sholat dia sah? Perlu diulangi nggak sholat orang yang isbal? Jawabannya, sholat orang yang isbal tetap sah dan tidak perlu diulangi. Ini saya nggak tulis, sebetulnya di situ banyak, Pak, kondisi-kondisi yang menjadi syarat isbal itu sah. Contohnya ada orang celananya kepanjangan, beli online ceritanya. Ya kan beli online kagak bisa ngukur, Pak. Tiba-tiba umpama Pak Haniman beli celana kepanjangan, Pak. Karena beli online belum sempat dijahit. Karena saking kepanjangan celananya nyeser ke tanah. Boleh nggak sholat? Boleh, tapi cek dulu apakah celana itu kena najis atau tidak. Jadi bukan masalah panjangnya, tapi masalah najis atau tidak. Jadi kalau panjang Pak Haniman di kantor doang yang dipel sama OB dan pasti bersih, nggak ada kotoran, itu nggak masalah. Atau pakainya di masjid doang kalau kemana-mana, itu nggak masalah. Jadi kalau ada orang pakai celana nutupin, gayanya gaya isbal,
kemudian dia sholat, sholatnya tetap sah dan tidak perlu ngulang. Karena kemarin sempat ribut juga tuh orang isbal sholatnya kagak diterima. Ternyata sholat orang isbal diterima. Dalilnya apa? Man asbala izarahu fi salatihi khuyala falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Siapa yang sholat dalam keadaan isbal disertai kesombongan. Pokoknya isbal yang haram adalah yang kagak boleh dilakukan isbal kalau niatnya sombong. Kalau dia isbal niatnya sombong, sholatnya kagak diterima sudah. Karena ada syarat mutlak di situ adalah adanya kesombongan. Kalau nggak ada kesombongan ya nggak masalah. Kan orang banyak ribut kan belakangan kan. Kalau celananya kagak di atas mata kaki, kayaknya bukan sunnah tuh orang. Oh ini keliru Pak. Celana lu masih segitu aja bro. Iya sunnah dong coy katanya. Emang gimana celana sunnah? Ini di atas dengkul, di atas mata kaki. Ya bukan begitu juga modelan sunnah. Kebanyakan sekarang kita sudah terkotakkan dengan organisasi sunnah, kemudian pengajian sunnah, kemudian pertemanan sunnah, sampai ada klub motor aja namanya biker sunnah. Nanti lama-lama ada game sunnah ntar. Apa-apa dikotak-kotakan dengan istilah sunnah, seolah-olah kita adalah paling sunnah. Jangan ngaji di masjid ono, karena masjid ono yang isi majlisnya bukan masjid sunnah. Aduh, bagaimana? Banyak Pak sekarang Pak. Gara-gara yang takmir masjidnya celananya masih di bawah mata kaki, kemudian masjidnya imamnya habis sholat masih baca doa berjamaah, kemudian masih ngadain maulid Nabi Isra Mi'raj, dibilang masjid fulan bukan masjid sunnah. Lah kalau mau ngomongin sunnah, Bapak bukan sunnah berarti nggak punya jenggot. Iya. Ya kan repot kalau seandainya semuanya dikotak-kotakan dengan istilah sunnah. Lah yang pakai sarung nih. Yang sunnah saya berarti kan, yang pakai sarung bukan sunnah. Ya kan repot kalau begitu terus. Dikotak-kotakin sunnah, giliran kayak gitu sunnah, giliran kawin lagi kagak boleh, sedangkan kawin lagi sunnah. Iya Pak, jadi intinya adalah tidak boleh kita karena satu perkara hukum mengkotak-kotakan bahwa dia sunnah dan yang lain bukan. Perkara isbal juga ke sana. Kalau celananya belum di atas mata kaki bukan sunnah. Kadang ada orang yang merasa terkucilkan Pak. Ketika dalam satu komunitas itu celananya di atas mata kaki semua, dia dong pakai sarung sendiri. Wah itu terkucilkan orang. Itu tidak benar. Nggak boleh seperti itu. Kan rumusnya sederhana, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau Masjid Al-Muharram biasanya imamnya pakai kunut, biasanya dari dulu nih imamnya pakai kunut, ya kagak usah dirubah. Atau imamnya biasanya baca doa berjamaah habis sholat, ya nggak usah gaya-gayaan ngerubah. Kecuali kesepakatan DKM imamnya macam-macam. Ada imam yang biasa kunut, ada yang kagak. Ketika dia kunut ya ikut. Ketika imamnya nggak kunut ya nggak usah ikut. Ketika imam celananya di atas mata kaki, mampu ikut ya ikut. Kalau nggak mampu ikut nggak usah ikut. Sederhana ya. Enakan Islam boleh begini? Enak Pak. Jadi pertanyaan keempat tadi, apakah orang yang isbal sholatnya sah? Orang yang isbal sholatnya tetap sah. Kemudian ada yang bertanya, Ustaz, ada nggak sih ulama zaman dulu
yang isbal? Ya kan pasti ada yang nanya toh. Kalau dibilang tadi celana sunnah di atas mata kaki, seandainya ada ulama dulu yang nggak pakai itu, berarti dia bukan ulama sunnah, berarti kan? Nah, itu kan statement yang bahaya. Ternyata ada Pak ulama dulu yang isbal, tapi tidak sombong. Siapa beliau? Pertama Imam Abu Hanifah. Ada yang berani bilang Imam Abu Hanifah bukan sunnah? Siapa yang berani coba? Gara-gara pakai gamis enggak di atas mata kaki. Siapa yang berani? Imam mazhab itu. Kalau berani bilang Imam Abu Hanifah bukan sunnah karena beliau isbal, kalahkan dulu kapasitas keilmuan Imam Abu Hanifah. Ada nggak dalilnya? Ada Pak. Kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah Imam Ibnu Muflih di sana menceritakan waruya, dikisahkan, diriwayatkan anna Abu Hanifah rahimahullahu irtada birida'in saminin qimatuhu 400 dinarin. Diriwayatkan dari tentang Abu Hanifah bahwasanya beliau mengenakan jubah. Jubahnya bagus dan juga harganya mahal. Berapa harga jubahnya? 400 dinarin. Jubahnya harganya 400 dinar. Zaman dulu 400 dinar berapa itu? Pokoknya begitulah. Wa kana yajurruhu 'alal ardh. Dan beliau menjulurkan di atas tanah. Berarti jubahnya Imam Abu Hanifah nempel ke tanah. Dikatakan kepadanya, lalu kayaknya ada yang protes nih. Faqila lahu awalasna nuhina an hadza. Wahai Abu Hanifah, bukankah kita dilarang pakai jubah yang nyentuh tanah? Artinya apakah kita bukannya dilarang isbal? Jawaban Abu Hanifah apa? Faqala innama dzalika lidzawil khuyala'i walasna minhum. Orang yang dilarang itu adalah isbal yang terdapat di dalamnya kesombongan. Walasna minhum, dan kita bukan golongan mereka. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tidak saya teruskan karena kalau saya ketik banyak lagi makin banyaknya yang saya ketik di sini yang permasalahan kontemporer. Selanjutnya al-musbil tadi adalah orang yang isbal. Yang kedua al-mannan. Mannan ini artinya adalah orang yang senang banget ngungkit-ngungkit pemberian. Apa contohnya Pak ngungkit pemberian? Contoh ngungkit pemberian apa? Ada kok sempat viral kemarin. Caleg nyumbang sejadah, kalah. Ambil lagi. Itu termasuk termasuk mungkin pemberian itu. Atau ada ngomong ente kagak bakal bisa masuk ke kantor ono kalau bukan gara-gara bantuan saya. Ini nggak akan diajak ngomong Allah nih. Di otak saya langsung kebayang politik, cuman bahaya nyampein. Ada soalnya orang yang mengungkit kalau bukan karena saya ente siapa? Gak usah disebut Pak. Banyak, gak usah disebut. Gak usah disebut, ini biar rahasia perusahaan. Karena di masjid nggak boleh ngomongin politik. Ya, kamu kalau bukan karena bantuan saya, maka kamu nggak akan bisa jadi orang kaya. Ini namanya mannan. Ya, dia mah kalau nggak ada gua, bahasanya begitu kan, nggak jadi apa-apa dia. Mas Agus kalau bukan karena saya, wah, bisnis lahan gandumnya nggak akan sukses, bisnis dondonya nggak akan sukses. Contoh sebagai contoh, ya intinya tidak akan diajak ngomong Allah orang yang senang ngungkit-ngungkit pemberian. Dan orang yang ngungkit pemberian dia kehilangan dua Pak. Satu kehilangan pahala, dua kehilangan kesempatan ditambah oleh Allah.
Yang lucu itu kan ada orang sedekah 10 juta. Sedekah 10 juta, Pak. Dia ke masjid. Ustaz Hamdi, nih 10 juta buat masjid. Atas nama siapa, Pak? Ustaz Hamdi nanya. Tulis aja hamba Allah. Tiba-tiba sholat Jumat diumumin. Ada sedekah, alhamdulillah, ada sedekah sebesar 10 juta dari hamba Allah. Yang sedekah ngomong sama Pak Haniman, gua tuh. Itu yang hamba Allah tuh 10 juta itu saya tuh. Udah hilang pahala, hilang kesempatan ditambah. Dan ada mandan yang sangat halus dalam hati. Apa sangat halus dalam hati? Ketika dia sedekah mengatasnamakan dirinya hamba Allah, tapi merasa besar dengan itu termasuk mandan. Kalau di Mesir jarang Pak nulis sedekah itu atas nama hamba Allah. Kenapa? Karena gelar Abdullah, hamba Allah, itu gelar yang hanya pantas disematkan kepada wali-walinya. Berarti kalau orang bilang hamba Allah, dia mengakui dirinya wali. Tulis aja nama sudah selesai. Iya, tapi kan di Indonesia karena sudah jadi kebiasaan adat ya tidak masalah, Pak. Soalnya ulamanya juga nggak larang gitu. Iya. Ini kan nggak dilarang sama ulama itu. Iya, ya baru saya aja berarti yang kasih tahu ya. Ya ada, tapi nggak secara formal dilarang, nggak boleh. Ini kan nggak boleh. Iya, soalnya kadang kita nulis hamba Allah itu lebih merasa besar ketimbang nulis nama. Kalau niatnya untuk tidak diketahui saja gimana? Bagus, Pak. Niyatuna syartun li sa'iril amali fiha silah wal fasadu lil amal. Bagus. Tetapi itu tadi yang mengkhawatirkan ketika hatinya merasa besar. Ketika dia menuliskan namanya dengan tulisan hamba Allah supaya tidak ingin diketahui oleh orang, tapi otaknya mikir mulu, kemarin gue udah sedekah 10 juta nih, kapan dibalas Allah? Kapan ditambah 10 jutanya? Kapan 10 jutanya jadi dikali 100 kali? Dipikirin terus. Sedangkan sedekah yang murni akan dibalas oleh Allah, ngasih lupa. Itu rumus sedekahnya hamba Allah yang asli, Bang. Naro sekian menit kemudian lu lupa. Bantu orang sekian menit kemudian lu lupa. Terakhir, al-munafiqu sil'atahu bil halifi al-kadhibi. Orang yang berdagang dengan cara memberikan sumpah palsu. Apa contoh sumpah palsu orang dagang, Bang? Bang, itu berapa kendi? 50.000. Ditawarlah sama Ustaz Hamdi. Dah 40 aja. Dia ngomong, "Ya, Pak, belum balik modal." Padahal dia beli kendi cuma 20.000. Sumpah palsu. Bahkan masa palsu itu 40, demi Tuhan pakai bawa nama Allah, belum balik modal, padahal sudah balik modal. Kalau orang Padang dulu zaman dulu, Pak, cara berbisnisnya menutup kemungkinan pedagang bohong. Apa? Saya pernah lihat kakek saya itu beli jam tangan di Blok M. Terakhir umur kakek saya itu sekitar 80-an. Datang ke tukang jam tangan, kakek saya ngeluarin duit 5.000. "Bang, saya mau itu nih 5.000." Kata abangnya, "Nggak dapet, kek. Masa jam tangan segini harganya 5.000? Bukan, 5.000 itu untung buat kamu. Saya mau tahu berapa harga asli kamu beli." Paham gak maksudnya? Ini 5.000 untung buat kamu. Ini untungmu 5.000. Berapa modal asli? Kan orang tua dulu kan matanya tajam ya. Pedagang gak berani buat bohong. Jadi itu, kalau ada pedagang sumpah palsu, dia bilang belum balik modal padahal aslinya sudah balik. Kemudian sumpah palsu yang lain. Ini ada trik bisnis yang termasuk di dalamnya sumpah. Pak, ini mangga bagus nih, manis kata dia. Tapi manis yang bagian atas. Duku. Yang manis bagian atas, yang asam bagian bawah.
Pas ketika diambil mau ditimbang, yang dikeruk bagian bawah. Kayak kemarin, ini nggak apa-apa, ini sebagai ilmu saja. Saya jalan sama istri nyari manggis ceritanya. Ketika nyari manggis, istri saya nanya sama abangnya, "Bang, ini yang manis yang mana? Yang bagus yang mana?" Ditunjuklah sama abangnya. Saya kan ngerti buah. "Bang, kalau manggis begini nggak manis. Sumpah Pak, ini baru, nggak akan ada yang busuk dan nggak akan ada yang nggak manis," katanya. Karena kita lihat terang buah manggis itu kan kelihatan dari bagian bawah, mana yang manis, mana yang tidak. Ketika saya beli, tetap aja beli karena dia sudah meyakinkan itu. Sampai rumah hampir berapa biji yang busuk itu. Busuk iya, asamnya juga iya. Itu kan kesian. Kalau seandainya Bapak Ibu berdagang, contohlah dagang Nabi, jangan pakai al-halifil kadhib. Nabi dagang tuh saking jujurnya, terlalu lugu kalau zaman sekarang. Ada orang beli sama Nabi, "Ya Muhammad, ini sutra berapa?" Nabi ceritain detail. "Wahai Bapak, saya beli sutra ini dari saudagar Syam. Saudagar Syam itu jual ke saya dengan harga sekian dirham. Terus saya mau jualnya, umpama harganya 2 dirham, saya mau jualnya 3 dirham. Bapak mau belinya berapa?" kata Nabi. Kalau sekarang diketawain Pak ya. Saya belinya 2 dirham, saya mau jual 3 dirham, Bapak mau beli berapa? Lah orang Arab kalau nawar lebih sadis daripada emak-emak. 2 dirham dia beli, 2 dirham ya harus dia bayar. Jadi begitu kalau Bapak Ibu bisnis sudah. Jangan sampai ada bisnis yang al-halifil kadhib. Kemudian terakhir, "Inna aktsara ma akhafu 'alaikum syahawatul ghai fi butunikum." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah syahawatul ghai fi butunikum, adalah syahwat kesesatan dalam perut-perut. Apa maksud syahwat kesesatan dalam perut? Lapar untuk makan duit yang haram. Jadi kalau nggak makan duit haram kayaknya lapar aja Pak. Siapa contohnya? Ya koruptor-koruptor kan duit sudah banyak tapi lapar. Ada orang korupsi, di rekening dia waktu dulu korupsi rekeningnya sampai ratusan miliar. Tiba-tiba uangnya berkurang jadi 50 miliar. Nggak lihat rekeningnya kurang jadi 50 miliar, dia ngerasa miskin. Ngerasa miskin, paham ngerasa miskin? 50 miliar besar apa kecil? Besar Pak, tapi karena udah biasa pegang ratusan miliar ngerasa miskin. Nah ini yang dinamakan syahawatul ghayy, syahwat yang sesat yang terjadi pada perut-perut orang. Kemudian wa furujikum, dan syahwat kemaluan, wa mudillatul fitan, dan juga fitnah-fitnah sesat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wasiat yang ke-24 intinya adalah Allah tidak akan ngajak ngomong 3 orang golongan. Yang pertama apa tadi? Musbil, orang yang pakai pakaian isbal. Yang kedua, Mannan, orang yang sering ngungkit-ngungkit pemberian. Yang ketiga, orang yang berdagang dengan cara sumpah palsu. Apa itu isbal? Menjulurkan pakaian lebih dari mata kaki. Apa hukum isbal? Ada 3, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ada yang bilang boleh. Kemudian ada orang sholat pakai pakaian isbal, sholatnya sah nggak? Sah. Kalau dia sholat pakai isbal terus sombong, sholatnya sah nggak? Nggak, karena ada kesombongan. Isbal jadi haram karena ada kesombongan. Ada nggak ulama zaman dulu yang pakai pakaian isbal? Siapa namanya? Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah.